Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat atas waktu dan kesempatannya hari ini. Saya Nursila dari Universitas Gunadarma, selaku pemerintah pembuka pada debat kali ini. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan pendebat sekalian, Bank Sentral memiliki peran untuk menjaga stabilitas moneter negara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Nasional, pengeluaran pemerintah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini didasari oleh adanya pembangunan berkelanjutan yang tetap berjalan di masa pandemi maupun pasca pandemi. Menilik dari situasi negara yang sedang kacau akibat pandemi, sudah seharusnya Bank Sentral menekan batas pengeluaran pemerintah yang dirasa bukan prioritas di saat ini. APBN seharusnya lebih difokuskan untuk penanganan pandemi COVID, ketimbang pembangunan infrastruktur yang notabene bisa ditunda. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan pendebat sekalian, maksud dan tujuan dari mosi debat kali ini adalah untuk menekan pengeluaran pemerintah yang tidak perlu atau bisa ditunda, sehingga pengeluaran pemerintah bisa dialokasikan lebih efektif lagi. Dan APBN pun bisa difokuskan untuk penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Anggaran pembangunan, infrastruktur dan suprastruktur perlu ditekan dan direalokasikan kembali untuk anggaran kesehatan, bantuan sosial, dan untuk menekan utang luar negeri Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, kami selaku tim pemerintah mendukung mosi guna mewujudkan efektivitas pengeluaran pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan pendebat sekalian, selain mengacu pada maksud dan tujuan dari mosi, tentu kami juga memiliki argumentasi yang meneguhkan kami untuk mendukung mosi. Pertama, pengeluaran pemerintah perlu ditekan, mengingat utang luar negeri Indonesia yang terus naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2020 dan 2021 misalnya, utang luar negeri Indonesia dibandingkan dengan produk domestik bruto mengalami kenaikan di angka sekitar 41%. Kenaikan ini dipicu karena meningkatnya belanja negara di masa pandemi yang terus dibarengi dengan belanja negara untuk pembangunan infrastruktur dan suprastruktur. Untuk itulah kita perlu menekan anggaran belanja negara, khususnya anggaran pembangunan, agar utang luar negeri Indonesia tidak terus meningkat. Yang kedua, banyaknya anggaran pengeluaran pemerintah yang tidak perlu dan tidak masuk akal. Perlu diketahui, saat ini anggaran pemerintah semakin membengkak. Dan juga pengeluaran pemerintah lebih tinggi di sektor pemerintahan. Sebagai contoh, adanya kasus lem Aibon dengan anggaran yang mencapai 82 miliar dan diikuti dengan anggaran untuk pembelian komputer, pulpen, dan juga peralatan kantor lainnya yang dirasa terlalu tinggi untuk anggaran sejenis itu. Anggaran tersebut merupakan anggaran yang ganjil untuk belanja. Anggaran-anggaran ganjil seperti itulah yang perlu ditekan dan direvisi oleh pemerintah. Untuk mengatasi anggaran-anggaran ganjil semacam itu, kita perlu mengawal kebijakan pengeluaran negara, menghapus beberapa agenda yang tidak diperlukan dalam menunjang pemerintahan, mengontrol dan mengaudit proses laporan pengeluaran pemerintah. Pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan dan aturan yang dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas BUMN sebagai salah satu penunjang devisa negara. Lalu yang keempat adalah, sebagai negara yang bijak, kita harus menggunakan skala prioritas dalam mengeluarkan dana. Anggaran belanja pembangunan infrastruktur dan suprastruktur harus ditekan karena tidak ada dalam skala prioritas dalam kondisi negara yang sedang kacau akibat pandemi COVID. Pemerintah perlu membedakan mana yang penting untuk saat ini dengan menekan anggaran belanja pembangunan. Dengan menekan anggaran belanja pembangunan untuk infrastruktur dan suprastruktur, bukan hanya berkontribusi menekan peningkatan utang luar negeri negara, tapi juga dana dan anggaran tersebut bisa dipakai untuk anggaran yang lebih penting untuk penanganan pandemi dan juga pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi. Lalu yang kelima, pengeluaran pemerintah terus naik dibandingkan dengan penerimaan negara yang notabene masih labil, masih dalam keadaan naik turun. Untuk itulah Bank Sentral perlu menekan pengeluaran pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan pendebat sekalian, perlu diketahui bahwa jika anggaran pengeluaran pemerintah tidak ditekan, hal ini akan menimbulkan goncangan dalam stabilitas ekonomi kita. Hutang luar negeri Indonesia akan terus meningkat, dan juga
akan terjadi inflasi dan resesi ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga akan terus menurun. Untuk itulah, pengeluaran pemerintah perlu ditekan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bank Sentral juga harus berdialog dengan pemerintah untuk bekerja sama menentukan pengeluaran yang penting, menentukan solusi untuk masalah yang ada saat ini terkait dengan sektor ekonomi tentunya, membuat kebijakan bersama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan pendebat sekalian, sekali lagi kami menegaskan bahwa kami mendukung mosi bahwa Bank Sentral harus menekan batas pengeluaran pemerintah. Mosi ini tentunya membawa banyak dampak positif jika diterapkan, yaitu yang pertama, dapat menekan kenaikan utang luar negeri Indonesia. Yang kedua, realokasi dana untuk penanganan pandemi dan juga pembangunan ekonomi nasional pasca pandemi akan menjadi lebih efektif. Yang ketiga, pemerintah akan semakin bijak untuk mengeluarkan anggaran dan juga mampu memprioritaskan anggaran dengan bijak. Dewan Juri yang terhormat serta rekan-rekan pendebat sekalian, akhir kata, sesuai dengan maksud dan tujuan, mosi, fakta dan data, serta solusi penyerta, kami selaku tim pemerintah teguh untuk mendukung mosi bahwa Bank Sentral harus menekan pengeluaran pemerintah. Atas kesempatan dan segala perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.